Setelah mendengar penjelasan Tika, Zia semakin penasaran seperti apa hidup Ryan sebelum menikah dengannya. Ryan yang melihat Zia yang terus saja menatapnya langsung saja tersenyum manis. Kamu mau memakan mie-nya atau mau memakanku? Ucap Ryan tersenyum. Aku mau memakanmu. Tapi, sayang suasana tidak mendukung, ucap Zia asal. Kalau begitu ayo kita pulang. Kamu boleh memakanku sesuka hatimu, ucap Ryan tersenyum manis ketika mendengar ucapan Zia. Kita baru sampai, sayang. Aku juga belum makan mie-nya, ucap Zia ketika melihat Ryan bangkit dari duduknya. Kamu bilang mau memakanku. Ayo kita ke rumah atau kita pesan kamar saja di sini, kita kan tidak pernah melakukannya di hotel seperti ini, ucap Ryan tersenyum nakal. Sayang, ingat istrimu lagi hamil, ucap Zia cemberut. Memangnya kalau lagi hamil gak boleh ya, sayang? Gak tahu. Aku juga lupa nanya sama dokternya semalam. Kalau begitu aku coba hubungi saja ya. Sayang, malu. Kenapa harus malu? Itu hal wajar, sayang, ucap Ryan tersenyum manis ketika melihat ekspresi panik Zia. Hai. Lagi bicarain apaan sih? Serius amat, ucap Ardian tiba-tiba nongol. Tidak ada. Bukan hal yang harus didengar bocah di bawah umur, ucap Ryan kesal melihat kelakuan sahabatnya itu yang selalu muncul di waktu yang tidak tepat. Galak amat, bos. Tapi pembantu cantikmu itu tidak ikut. Ucap Ardian yang terus saja membayangkan dada Nur yang begitu menggoda. Dia di rumah. Lagian untuk apa aku membawanya kemari? Bos, lihatlah aku anak buahmu ini tidak punya pasangan. Apa kamu tidak merasa kasihan, ucap Ardian dengan wajah memelasnya. Tumben kamu tidak membawa wanita panggilan, ucap Ryan asal. Aku sudah tobat, bos. Aku juga ingin mempunyai keluarga yang harmonis seperti, bos. Oh iya, aku sampai lupa. Selamat ya atas kehamilan nyonya muda. Ah, aku jadi iri, bos, ucap Ardian langsung saja memberi selamat kepada Ryan dan Zia atas kehamilan Zia. Tobat. Apa tomat? Ucap Ryan cuek sambil terus menyantap mie yang ada di depannya. Bos gak percaya amat. Tapi, bos apa Nur sudah punya pasangan? Mana aku tahu. Memangnya aku bapaknya, ucap Ryan cuek. Melihat tingkah Ryan yang terus saja bicara sesuka hatinya Ardian hanya mampu menghela napasnya kasar. Dia langsung saja mengaruk kepalanya yang tidak gatal mencoba berpikir bagaimana caranya dia bisa mendekati Nur. Hai, Z. Makin lama semakin cantik aja, ucap Wilda dan Raffi ikut bergabung dengan mereka. Dehem Ryan tidak terima istrinya dipuji oleh pria lain walaupun mereka adalah sahabatnya sendiri. Jangan sembarangan bicara. Lihat ada satpamnya di sini, ucap Ardian tersenyum melihat ekspresi Ryan. Hai. Kalian datang cuman berdua, ucap Zia melihat teman-teman Ryan yang tidak membawa pasangan mereka. Iya, Z. Mau bawa pasangan tapi, sayang pasangan kami belum lahir, ucap Raffi bercanda kecil. Lihat tuh, ada Tika, ucap Ardian menunjuk ke arah kerumunan wanita yang tidak jauh dari mereka. Mendengar ucapan Ardian, Raffi langsung saja menatap sekilas ketika yang ada di kerumunan wanita itu lalu kembali fokus ke makanan yang ada di depannya. Apa wanita itu kekasihmu? Aku lihat dia sangat ramah dan cantik, puji Zia yang juga merasa nyaman saat berbicara dengan Tika tadi. Dia wanita baik-baik bahkan sempurna. Mana pantas pria bejat sepertiku bersanding dengannya, ucap Raffi memelas. Sadar juga kamu bejat. Tapi, tobatnya pria bejat itu lebih mulia daripada pria yang sok alim di luar tapi aslinya, ucap Ryan memberi kode melalui kedua jarinya. Kamu benar, Ray. Lihat dirimu yang dulu alim bahkan selalu diremehkan oleh orang-orang sehingga membuatmu menjadi pria brengsek. Tapi, sekarang kamu sudah menemukan pawangmu yang membuatmu kembali ke jalan yang benar, ucap Wildan terkekeh geli mengingat sifat Ryan semasa kuliah dulu. Mendengar ucapan Wildan, Zia semakin pingsaran bagaimana sebenarnya masa lalu suaminya itu. Namun, melihat ekspresi Zia, Ryan langsung saja mengalihkan pembicaraan mereka. Sayang, itu Kinan memanggilmu, ucap Ryan yang melihat Kinan memanggil Zia melalui gerakan tangannya. Oh iya. Kak Kinan memberi pesan kepadaku. Aku ke sana dulu ya, sayang, ucap Zia melihat ponselnya dan ada pesan dari Kinan di sana. Kamu hati-hati.
Ingat jangan lari-lari, ucap Ryan khawatir ketika melihat Zia berjalan secara terburu-buru. Oke, sayang. Kamu tenang saja, ucap Zia meyakinkan Ryan lalu kembali mengayunkan langkahnya mendekati Kinan. Perkenalkan dia Zia adikku. Dia juga model di perusahaanku, ucap Kinan langsung saja memperkenalkan Zia kepada temannya yang juga pengusaha ternama. Hai, Zi. Kenalkan aku Ramlan sahabat Kinan. Aku dengar kamu adalah model yang sangat berbakat. Bahkan sebelum menikah kamu adalah model nomor 1 di negeri ini, ucap Ramlan menatap kagum kecantikan Zia. Iya. Tapi, setelah menikah saya memilih berhenti dari dunia permodelan dan memilih fokus ke keluarga saya. Saya juga hanya mau menerima tawaran di perusahaan Kak Kinan, ucap Zia ramah. Sayang sekali. Padahal aku mau menawarkanmu jadi model di perusahaanku. Perusahaanku selalu menyewa model-model terbaik sepertimu untuk memperkenalkan desain gaun terbaru dari perusahaan kami, ucap Ramlan yang kebetulan pengusaha gaun-gaun mewah yang selalu memperkenalkan produk desain mewahnya ke seluruh dunia. Maaf. Untuk itu saya harus meminta izin kepada suami saya terlebih dahulu, ucap Zia ramah. Maaf, Lan. Zia sedang mengandung, jadi dia tidak bisa terlalu lelah, ucap Kinan membantu Zia. Wah. Jadi kamu sedang hamil. Selamat kalau begitu, ucap Ramlan langsung saja memberi selamat kepada Zia. Terima kasih, ucap Zia ramah. Kebetulan seminggu lagi perusahaan saya akan melakukan lelang gaun terbaru kami untuk acara sumbangan sosial. Di sana nanti akan ada pengusaha-pengusaha ternama baik itu di dalam dan di luar negeri yang akan menghadirinya. Jika boleh apa kamu bisa menggunakan gaun terbaik kami? Ucap Ramlan yang memang suka dengan kini kerja Zia yang dia dengar selama ini. Apa gaunmu itu berat? Apa bisa tidak menggunakan high heels? Kamu tahu kan dia sedang hamil muda. Saya tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepadanya dan juga calon keponakan saya, ucap Kinan yang mengkhawatirkan keadaan Zia. Tidak. Gaun yang akan dia gunakan sangat ringan dan nyaman untuknya yang sedang mengandung. Saya harap kamu dan Ryan mengizinkannya. Karena ini juga akan berdampak baik pada perusahaan kalian dan juga karir Zia. Saya juga ingin membuat gaun khusus untuk wanita hamil. Jadi akan pas untuk Zia yang sedang mengandung, ucap Ramlan terus saja berusaha membujuk Kinan dan Zia. Baiklah. Saya akan menerima tawaran Anda. Tapi, saya harap Anda bisa mengerti dengan keadaan saya, ucap Zia langsung saja menerima tawaran Ramlan. Tapi, Zi, ucap Kinan khawatir. Tidak apa-apa, Kak. Aku akan menjaga keponakan kakak dengan baik, ucap Zia berusaha meyakinkan Kinan. Baiklah. Saya tunggu kehadiran kamu di acara nanti. Saya janji akan membayarmu 2 kali lipat dari gaji biasa, ucap Ramlan langsung saja bersemangat mendengar Zia mau menerima tawarannya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik buat Anda, ucap Zia ramah. Mendengar Zia menerima tawaran dari Ramlan, Kinan dan Ryan langsung saja menceramahinya secara berjamaah. Kinan dan Ryan langsung saja membawa Zia pulang dan menjadikannya terdakwa dan mereka berdua menjadi hakimnya. Zi, apa kurang uang yang ku berikan kepadamu? Aku telah memberikan kartu kredit tanpa batas kepadamu. Tapi, kenapa kamu masih menerima tawaran Ramlan? Oce Ryan menatap Zia dengan tatapan penuh kekecewaan. Iya. Apa uang yang ku berikan kepadamu tidak cukup? Aku telah bekerja keras untukmu dan juga Risa. Tapi kenapa kamu masih seperti kekurangan uang, ucap Kinan mengacak-acak rambutnya frustasi. Tapi aku hanya ingin membangun karirku kembali, ucap Zia menunduk penuh penyesalan. Aku mengerti, Zi. Tapi lihat keadaanmu sekarang. Kamu sedang hamil muda, ucap Ryan langsung saja duduk di lantai sambil mengenggam tangan Zia. Iya, Zi. Kami tidak masalah jika kamu ingin mengejar karirmu. Tapi, kamu harus sabar dulu. Lihat bayi dalam kandunganmu, ucap Kinan kembali. Aku janji akan menjaga kandunganku. Aku akan mengaturnya dengan baik. Tapi, aku mohon izinkan aku menerima tawaran Ramlan sekali ini saja, ucap Zia penuh permohonan. Melihat Zia yang terus saja bersikeras ingin menerima tawaran Ramlan, Ryan dan Kinan langsung saja mengusap wajah mereka kasar sambil membuang napas mereka kasar.
Mereka bingung bagaimana caranya agar Zia mau membatalkan perjanjiannya dengan Ramlan. Aku tahu jika kalian punya uang yang banyak. Bahkan aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau dari uang kalian. Tapi, aku hanya ingin mengejar cita-citaku selama ini. Apa kakak lupa jika sedari kecil aku sangat ingin menjadi model di acara besar seperti yang ditawarkan Tuan Ramlan kepadaku, ucap Zia langsung saja memperlihatkan wajah sedihnya. Melihat wajah sedih Zia berlahan kemarahan Ryan dan Kinan langsung saja menyusut. Mereka berdua langsung saja saling lempar pandang karena tidak tahu harus berkata apa lagi. Semarah-marah apapun mereka kepada Zia tapi, ketika melihat wajah sedih Zia berlahan amarah mereka langsung saja menyusut dengan seketika. Oke, baiklah. Kamu boleh menjadi model di acara itu. Tapi, kamu tidak boleh memakai high heels, gaunmu tidak boleh berat dan mengganggu kandunganmu. Satu lagi kamu tidak boleh berdiri terlalu lama. Kamu tidak boleh kelelahan, ucap Kinan tegas. Tapi, Nan, ucap Ryan tidak terima. Apa kamu punya solusi lain? Ucap Kinan tidak punya jalan keluar lain. Oke. Tapi kamu harus membawa Nur untuk membantu mengurus keperluanmu, ucap Ryan akhirnya mengalah. Oke. Terima kasih suamiku, ucap Zia langsung memeluk Ryan dan menciumi seluruh wajahnya. Dehem Kinan cemburu. Terima kasih kakakku yang paling tampan, ucap Zia berlari kecil ke arah Kinan lalu memeluknya dan memainkan wajah Kinan seperti anak kecil. Au! Sakit, Zi, pekik Kinan ketika Zia menarik hidung mancungnya. Bukannya merasa bersalah Zia malah cengengen tanpa dosa. Zia ikengsung saja memeluk Kinan dengan penuh kasih sayang. Melihat Zia yang memeluknya Kinan langsung saja membalas pelukan Zia dengan penuh kasih sayangnya. Kakak tidak lupakan dengan janji kakak. Ucap Zia langsung saja mengingat janji yang telah Kinan buat. Iya, kakak janji akan segera mencari kakak iparmu, ucap Kinan tersenyum terpaksa. Oke. Nanti pas menghadiri acara lelang itu kakak harus membawa kakak ipar, ucap Zia tidak mau dibantah. Apa? Zi, mencari pasangan itu tidak semudah mencari gorengan, ucap Kinan berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan wanita idamannya dalam waktu seminggu. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu, ucap Zia masa bodoh dengan kebingungan Kinan. Nyonya, ini cemilannya, ucap Nur membawa cemilan dan juga minuman yang dipesan Zia. Terima kasih, Nur, ucap Zia ramah. Kalau begitu saya permisi dulu, Nyonya, ucap Nur langsung saja pamit undur diri. Wow, montok, ucap Kinan langsung saja memperlihatkan mata keranjangnya. Dasar kakak mesum. Teriak Zia langsung saja melempar bantal ke wajah Kinan. Kakak tidak mesum. Kakak juga pria normal yang pantang melihat wanita montok, ucap Kinan tersenyum nakal. Apa kamu juga seperti itu, Rai? Ucap Zia langsung saja menatap Ryan tajam. Aku. Kenapa jadinya ke aku sayang? Ucap Ryan kebingungan karena tanpa sebab Zia langsung menuduhnya yang tidak-tidak. Mapus, ucap Kinan tertawa renyah ketika melihat wajah bingung Ryan. Kau bumbui apa pikiran istriku? Ucap Ryan menebak jika Kinan telah berbicara yang tidak-tidak tentangnya. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya mengatakan pembantumu itu seksi, ucap Kinan membayangkan tubuh seksi dan montok Nur. Aku tahu jika Nur seksi. Tapi, aku tidak pernah meliriknya. Karena aku sudah punya istri yang sangat cantik sepertimu, sayang, ucap Ryan mencoba mengoda Zia. Awas kamu ya jika macam-macam lagi di belakangku, ucap Zia sambil menusuk cemilan yang diberikan Nur menggunakan garpu. Iya, sayang, ucap Ryan menunduk ketakutan melihat aura kemarahan Zia. Ternyata Kazanova insyaf dan menjadi STI sekarang, ucap Kinan tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah Ryan. Diam kau! Teriak Ryan dengan kesal sambil melemparkan bantal ke wajah Kinan. Kinan langsung saja tersenyum licik karena akhirnya menemukan cara untuk mengolok-olok Ryan. Sedangkan Ryan hanya mampu membuat napasnya kasar melihat Kinan yang terus saja mengejeknya. Kakak gak pulang. Lihat hari semakin malam, ucap Zia melihat hari yang sudah larut malam. Baiklah. Kakak juga mau istirahat. Soalnya besok ada rapat penting. Kamu juga langsung istirahat ya, jaga keponakanku dengan baik, ucap Kinan mengelus perut Zia yang masih datar. Siap, Kak, ucap Zia tersenyum mengangguk.
Kinan langsung saja mengelus lembut puncak kepala Zia lalu mencubit hidungnya kecil. Setelah itu Kinan langsung saja pamit untuk pulang. Tak lupa sebelum pulang Kinan mengejek Ryan terlebih dahulu lalu berlari kecil untuk menghindari amukan Ryan. Nasib punya kakak ipar menjengkelkan, guman Ryan kesal sambil menatap Kinan yang berlahan menjauhinya. Sayang, terima kasih ya karena kamu mengizinkan aku dekat dengan Kak Kinan, ucap Zia menatap Ryan dengan lekat. Dia adalah kakakmu, jadi aku tidak berhak menjauhkan kalian. Walaupun dia bukan kakak kandungmu tapi, dia telah melindungimu dan membesarkanmu dengan tangannya sendiri, ucap Ryan yang memang sudah tahu bagaimana perjalanan hidup Zia bersama Kinan. Terima kasih ya, sayang, ucap Zia langsung saja memeluk Ryan. Tapi, itu semua tidak gratis, sayang, ucap Ryan tersenyum nakal lalu membawa tubuh Zia ke dalam gendongannya. Tapi, sayang, kamu tenang saja. Aku akan melakukannya dengan hati-hati, ucap Ryan lalu membawa tubuh Zia ke dalam kamar mereka. Bersambung.